Ya, jadi perlu kita paham bersama tentang sebuah latihan resistif atau latihan tahanan. Ini menarik karena apa? Perlu kebutuhan endurance power itu perlu. Manakala kapan itu akan kita lakukan? Dimana pengertian dari latihan resistif adalah upaya untuk peningkatan kekuatan ototnya. Bagaimana kekuatan itu bisa maksimal? Makanya nanti model ke sifatnya lebih ke kekuatan powernya. Akan tetapi ada plus minusnya. Dampaknya nanti apa? Drums atau nanti asam laktat akan muncul nantinya. Makanya perlu semacam kehati-hatian dalam latihan yang sifatnya endurance atau sifatnya power. Memang tujuannya untuk supaya ototnya besar. Kadang-kadang dipahami ototnya besar, otot sebenarnya bukan merasa besarnya, akan tetapi kapan kegunaannya itu, di kepentingan itu apa, kamu melatih itu tujuannya apa, nanti kita lihat sama-sama tergantung dari temuan di lapangan nanti. Oh, ini hanya untuk sifatnya maintenance, misalnya apa, oh cedera cedera olahraga yang mana tujuannya hanya supaya tetap bugar lagi, terus lagi. Nah, seperti itu. Sehingga kata masa otot ini menjadi penting. Masa otot dipertahankan, jangan sampai menurun. Nah, biasanya kalau nanti ada bekerja di rumah sakit atau di rumah sakit misalnya, itu kita lihat orang yang habis habis rest atau bed rest itu butuh 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 penguatan lagi, kekuatan, butuh peningkatan kekuatan. Makanya perlu ada semacam tahapan-tahapan. Nah, sehingga nanti muncul latihan kekuatan otot. Kapan latihan kekuatan otot itu digunakan untuk sebuah aktivitas anaerob? Tadi sudah saya singgung, latihan anaerob ini butuh energi yang banyak. Makanya nanti dampaknya ini asam laktat akan muncul. Karena ini biasanya dikaitkan dengan produk asam laktat. Nah, hati-hati ya tuh ini asam laktat. Ya. Nah, tergambarkan nih ya, dimana mencegah kenaikan level laktat selama latihan kecepatan. Ini dimana dimensinya ini ya, aktivasi PG alpha 1 yang mengubah komposisi komponen isosom LDH atau laktat ini dan mengurangi akses enzim LHA, di mana penghasilan laktat semakin sambil meningkatkan akses enzim LDHB yang memetabolisme laktat. Nah, ini biasanya pada olahraga ini sifatnya ini olahraga angkat besi, angkat beban. Nah, ini biasanya akan memicu musuhnya asam laktat yang cepat. Jika nanti lihat dari bentuk-bentuk olahraganya atau bentuk-bentuk latihannya. Nah, nanti bagaimana dengan orang-orang yang rumah sakit atau cukup hanya yang penting bugar, bukan ditujukan ke kekuatan, tapi bagaimana tulangnya nantinya tetap terpelihara, terjaga. Sehingga ini penggunaan latihan kekuatan itu apa? Menginduksi kontraksi otot
Tujuan dari sebuah latihan endurance itu apa? Latihan resistance itu apa toh? Menginduksi kontraksi otot yang membangun kekuatan daya tahan, ukuran otot rangka, dan kepadatan tulang. Nah inilah tujuannya ini. Jadi 3 tujuan daya tahan anaerob, ukuran otot rangka, dan kepadatan tulang menjadi tujuan targetnya nanti tercapai atau tidak dalam sebuah latihan kekuatan. Sehingga apa manfaatnya? Ya pastinya akan berdampak ke tulangnya, ke ototnya, ke tendonnya, ke ligamennya, sehingga peningkatan fungsionalnya pada sendinya. Nah, nanti bisa kita aplikasikan pada pasien-pasien OA. Akan banyak sekali digunakan latihan ini. Karena sendinya ini pada orang sakit OA itu pasti lututnya yang banyak bermasalah. Itu banyak masalah. Di samping untuk nanti yang kebugarannya dan peningkatan fungsi jantungnya ini. Kayaknya sama juga karena jantungnya bagaimana dipompa dengan baik tapi tercapai dengan fungsionalnya. Pengertian latihan nih, ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang apa tuh latihan kekuatan. Yang pertama Suharno menyatakan bahwa latihan adalah sebagai kemampuan dasar otot untuk dapat mengatasi latihan atau beban dalam menjalankan aktivitas. Jadi latihan itu untuk mengatasi beban dalam aktivitas. Nah, apakah beban kita atau tubuh kita tuh bagaimana bebannya, berlebihan atau kurang atau bagaimana? Itu dicapai dalam sebuah latihan kekuatan. Yang kedua adalah kekuatan yang adalah sebagai kemampuan sekelompok otot dalam menahan beban secara maksimal. Nah, makanya kan perasaan untuk mencapai itu kan kamu ukur berapa kekuatan ototnya, MMT-nya berapa. Dasarnya itu. Kalau latihan ini pasti di atas angka 4. Nilai MMT harus minimal 4. Atau 4 ya 3 plus 3 plus. Tapi sebaiknya nilainya 4. Sebaiknya nilainya 4 atau 4 min lah. Kenapa? Karena akan nanti ke sini menahan beban ini yang maksimal. Jadi sudah untuk lebih ke recovery-nya itu sudah lewat, tapi bagaimana mengoptimalkan. Jadi tujuan dari latihan resistance adalah untuk optimal latihannya. Sehingga yang ketiga adalah latihan kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang yang berkaitan dengan kemampuan dan mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja maksimal. Jadi targetnya adalah bagaimana daya tahannya itu benar-benar terjaga. Ibaratnya bisa nggak yang kemarin 2 jam menjadi 3 jam, bisa nggak? Yang ditargetkan. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya? Yang pertama adalah fokus pada kelelahan. Lihat, amati, lakukan pemeriksaan berupa tes gerak
Ini tadi aktif, pasif, resistif. Nah, targetnya di mana? Di resistif. Lebih dominan kalau resistif. Bagaimana kemampuan resistnya? Itu dicek ya. Nanti kemampuan resistnya dicek dulu. Oh ini butuh nih, oh, ini nggak perlu nih, ini cukup sekian. Nah, kata cukup sekian atau butuh itu tergantung dari target yang atau goal yang ingin dicapai. Karena masing-masing individu itu beda-beda targetnya atau capaiannya atau target tujuan dari apa yang ingin di, dilakukan. Satu-satunya cara agar kita dapat memperbaiki kelemahan kita ada dengan mempraktekkan dengan latihan atau dengan gerakan. Jadi apapun yang menjadi menjadikan elemen kita atau mungkin kita tidak suka, pastikan bahwa kita melakukan 2 kali lebih sering. Artinya kalau itu lemah ya tingkatkan 2 kali lipatnya. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah disepakati. Yang kedua adalah tetap dengan dasar artinya apa? Fokus pada lebih kayak apa? Latihan sifatnya isometrik. Hati-hati latihan isometrik ini. Lihat, ada nggak pasien yang nantinya punya riwayat jantung dan sebagainya. Kalau ada, jangan sekali-kali kamu kasih latihan sifatnya sifatnya atau ketahanan atau kekuatan. Jadi isometrik hati-hati untuk pasien-pasien yang ada indikasinya dia punya jantung atau penyakit jantung. Karena pastinya terbebani jantungnya. Kalau jantung terbebani, ya mempercepat proses kelelahan yang luar biasa. Ujung-ujungnya bahkan sampai meninggal. Jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kata merangkum gerakan menjadi majemuk. Tadi tolong buatkan variasinya, jangan monoton. Tapi variasinya harus ada. Supaya apa? Supaya ini gerakan yang majemuk sangat dia untuk membantu otot dan meningkatkan kekuatan terutama karena mereka merekrut beberapa kelompok otot secara sekaligus. Jadi secara langsung semuanya kan